kami harus menciptakan rasa kangen itu. Dengan cara apa? Dengan cara Ikano itu merasa menjadi milik mereka, menjadi rumah bersama gitu. Karena kita lahir dari rahim yang sama, dari prodi magister kenotariatan ya. Saat ini saya bersama dengan Bapak Iwan, Ketua Bidang Organisasi Ikano Unpad. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Saya mengenal Bapak hanya namanya Pak Iwan saja karena di forward oleh Bu Ketua itu Pak Iwan gitu. Jadi mungkin bisa memperkenalkan Pak Iwan. Terima kasih. Nama lengkap saya Iwan Ahmad Dwi Kora. Kalau Dwi Kora berarti tahulah anak tentara dulunya. Gitu anak kolong ya. Nah, zaman dulu tapi. Tinggal di Gerlong. Di Bandung. Oh enggak, Bandung di Gerlong. Enggak, di Kopo. Kopo. Oh Kopo dekat PPI ya Pak ya? Iya. Nah itu saya notaris PPAT di Kabupaten Bandung sejak 2003. Saat ini kita sedang berada di lokasi musyawarah besar Ikano Unpad dan reuni akbar di Bumi Sangkuriang. Jadi teman-teman tadi sudah menonton ya live streaming kami dan sekarang kita mengupas apa yang terjadi di pemilihan tadi, bukan pemilihan ya? Sebetulnya pemilihan ya. Pemilihan sih, ya. Hanya kita mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Karena dari ketua pertama 2 periode, kemudian ketiga, kemudian Bu Ranti, sekarang yang keempat, semuanya adalah musyawarah mufakat. Ya. Di balik itu ada satu orang yang berpikir keras bagaimana acara ini berlangsung dengan begitu dinamis dan kita boleh katakan sukses ya, karena ini sudah hampir di penghujung acara dan ya mungkin nanti pelantikan ya. Pelantikannya tempat tersendiri. Pelantikan dan bagi-bagi door prize. Oh, bagi-bagi door prize sekarang. Oh sekarang ya. 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 Tadi karena nanti dilantiknya oleh ketua IKA. Oh. Tadi hadir ketua IKA-nya, kemudian ada Kang acara, Yudi. Yang IKFH ya. Ya, IKFH Kang Yudi Wibisana. Ya, betul. Dia kabur tadi, Ya. kebetulan itu. Jadi mungkin dalam waktu dekat harus segera dilantik karena insya Allah kalau tidak ada perubahan tanggal 6 sudah ada seminar nasional lagi. Wah, Betul. keren Jadi, ya. sebelum tanggal 6 Bu Ranti harus sudah dilantik supaya jangan ada kekosongan. Ya. Tapi Pak, untuk mempersiapkan ini kan ini acara ini beda dengan yang mubes-mubes lainnya. Ada pencalonan, ada penyampaian visi misi. Kalau di Unpad itu beda ya. Jadi hanya maksudnya bukan aklamasi. Tadinya yang saya dengar dari Pak Sekum itu hanya beberapa calon rembukan dan itu memang terah dari yang Bapak dan teman-teman Bapak tularkan untuk adik-adik Bapak nanti atau bagaimana? Sebagaimana kita ketahui bahwa kita negara demokrasi ya, tapi demokrasinya demokrasi macam apa gitu kan? Nah, karena kalau demokrasi Pancasila sebetulnya musyawarah mufakat. Di dalam anggaran dasar, kalau Ikano nginduknya ke anggaran dasar IKA. Kita kalau membuat sendiri juga harus tetap menginduk ke anggaran dasar IKA. IKFH. IKA Unpad. IKA Unpad. Nah, dari IKA Unpad itu sebetulnya kita itu masuknya ke komisariat. Ya, tapi dari pendapat penasihat kami Pak Badar Baraba agak keberatan kita masuk ke komisariat karena kita komunitas profesi seperti dokter, jadi komunitas profesi. Cuman ya kita karena nginduk ke IKA ya, IKA Unpad, jadi nggak apa-apa lah kalau stempel kita komisariat. Tapi sebetulnya kita lebih dari itu sih harusnya. Harusnya ya. Harusnya lebih dari itu. Ya. Makanya dibuktikan oleh Bu Ranti sekarang. Mungkin maaf dari IKA-IKA yang lain kita luar biasa lebih gitu ya. Dari itu kan sudah membuktikan.
Saya dan Pak Sekum itu bersepakat bahwa Bu Ranti bahan bakarnya aftur. Jadi bahan bakar pesawat, jadi dia cepet gitu kan. Nah, Pak Iwan juga kan pastinya ngikutin ya. Kalau nggak aftur ya bahan bakar untuk kapal pesiar gitu, untuk biar larinya juga bisa seimbang dengan Bu Ketum. Karena kan beliau sangat cepet ya larinya. Untuk menciptakan keguyupan dan kalau hanya guyup aja kan nggak seru nih Pak, tapi guyup dan erat ya kalau Ikano Unpad itu Bapak apa yang Bapak lakukan bersama teman-teman Bapak di pengurus untuk mengguyupkan dan sebetulnya memang suatu organisasi ini mau nggak mau motornya adalah ketua ya. Kalau ketuanya kanan, anak-anaknya ke kanan juga, ketuanya kiri ke kiri. Nah kebetulan kita bersyukur dapat ketua tipenya tipe Bu Ranti ini, ya, yang akselerasinya cepat, sehingga tidak sekedar itu, kita beruntung karena Bu Ranti ini orangnya detail sekali, detail baik kepada pekerjaan, baik kepada organisasi maupun kepada anggota. Contoh realnya, misalnya waktu pandemi, kebetulan saya terkena ya, kena sekeluarga itu kena virus COVID, dan dia tuh langsung kebutuhannya apa, obatnya segala macam. Itu bukan saya sendiri, yang lain pun begitu. Kalau ada musibah, kalau ada ulang tahun, kalau ada apapun, dia tuh gercep gitu, gerak cepat. Nah sehingga tidak perlu banyak bicara, cukup dengan banyak berbuat, ya otomatis masa kita nggak bisa guyup, karena tipe kepemimpinan beliau yang sangat detail seperti itu. Guyup dan erat ya Bapak erat. Karena bagaikan saudara kan, jadi jadi guyupnya itu bukan hanya guyup, bukan gitu diworo-woro, bukan dipaksa-paksa, tapi buktinya aja itu paduan suara vokal grup kan itu ada yang Werda, ada yang itu senior. campuran dari beberapa lintas angkatan. Iya. Oh, kirain hanya jadi, angkatan berapa gitu. Kalau nggak guyup, ya lihat aja lah, kan udah bersatu. Tidak perlu gimana, memang sudah terbukti. Ya. Karena Bapak ketua bidang organisasi, artinya salah satu pemegang kunci untuk jalannya organisasi juga. Nah, ini kan saya mau sedikit nyerempet nih Pak ke Ikatan Notaris Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau Bu Ranti sih menegaskan bahwa kami netral. Nah kalau Bapak untuk menjaga netralitas itu kepada para keluarga besar Ikano, itu apa yang Bapak sudah lakukan? Yang pertama tentu saja pada saat adanya masa pemilihan ini maupun IPAT gitu ya. Pada saat ada masa kampanye, masa pemilihan ini IPAT, Bu Ranti memposisikan tidak berpihak. Jadi siapapun yang jadi ketua didukung, gitu ya. Tidak melihat itu berbeda paham, berbeda frekuensi. Pasti kalau berbeda iya, ya karena nggak mungkin kita semua satu frekuensi. Tapi beliau meminimalisir bergesekan. Salah satu misalnya begini, pada saat ada pemilihan, kita upayakan dari organisasi itu, Ibu jangan ada di grup salah satu blok. Dan itu tegas beliau lakukan? Memang dilakukan. Jadi kita tidak perlu meminta, beliau sudah paham. Jadi misalnya contoh, Ibu masuk ke grup A gitu ya. Oh jangan deh, saya Ikano harus berada di semua tempat. Itu dilakukan seperti itu, sehingga tidak bisa yang satu mengklaim dia pro kami, anti yang lain tidak.
Kenapa saya bertanya hal ini karena keluarga besar Ikatan Notaris yang lain itu sepertinya diseret-seret ke dalam pusaran konflik ini gitu Bapak. Kita nggak usah sebutkan yang mana, tapi kalau Unpad itu berhasil membuktikan bahwa saya independen dan Bapak dan teman-teman independen dan sangat guyup ya. Memang kita tidak menafikan bahwa arah ke sana itu ada usaha, upaya dari pihak lain itu ada, ya. Baik langsung maupun tidak langsung. Tapi sekali lagi tergantung kita cara menanganinya. Ya, jadi dengan cara yang kita ajaknya, ya udahlah daripada rame-rame gitu, udah kita seminar aja bareng-bareng ini. Ngadain acara apa, caranya seperti itu. Yang kalau satu pihak merasa tidak berkenan, kita nggak maksa. Kalau berkenan, ayo bareng-bareng gitu. Itu aja. Sederhana sebetulnya, tapi memang tidak mudah. Ya. Sederhana, tapi sekarang mungkin sulit dilakukan. Sulit, betul. Karena sudah terjadi friksi itu, betul. Dan sudah tercipta beberapa kelompok. Betul. Pak, di ke depan ini kan pasti akan semakin dinamis dan akan semakin beragam kegiatan-kegiatan, tidak sama dengan seperti 4 tahun yang kemarin Bapak dan Ibu Ranti jalani kan. Ini apalagi nih Pak, untuk kita nggak bisa berandai-andai, ya mungkin Bapak jadi sekum atau Bapak jadi tetap di Bu Ranti tidak mau bongkar pasang ini, kita tetap gerbong yang sama, lokomotifnya sama, jadi tinggal teruskan saja. Itu apalagi Pak nanti yang mungkin Bapak akan sarankan ke Bu Ranti untuk dilakukan? Yang perlu untuk dilakukan ke depan adalah data alumni, karena selama ini kita selalu kesulitan. Alumni khusus Notariat Unpad itu sebenarnya menyebar di mana-mana ya. Nah, pada saat ada satu kegiatan baru tahu, oh ternyata dia posisinya di kementerian atau posisinya di pendidikan, yang itu perlu untuk pengembangan kami gitu ya, di Kano dan prodinya dan Unpadnya dan masyarakat sekitarnya. Jadi yang mendesak mungkin nanti kita harus membuat database yang lebih tertib gitu. Dan itu gampang-gampang susah ya Pak ya, karena mungkin keluarga besar Ikano ada di mana-mana, tapi kan tidak ada yang lapor terus. Yang pertama tentu ada di fakultas ya, di prodi itu kan pasti data kami ada. Itu dulu mungkin basicnya. Dari data itu kan pasti ada yang meninggal, ada yang pindah, macam-macam tuh. Dari situ baru kita hubungi per wilayah lah nantinya gitu. Pak, ada beberapa yang Ikano itu unggul dari beberapa keluarga ikatan yang lainnya. Contoh pendidikan. Nah, mungkin apa yang kan Bapak sudah melakukan pendidikan, terus dari segi sosial juga Bapak sudah lakukan bersama pengurusnya. Apa yang menurut Bapak belum kesampaian untuk dilakukan di periode yang sebelumnya, dan akan nanti Bapak sampaikan ke Bu Ranti selain database itu apa lagi gitu? Saya kira yang namanya pendidikan itu kan selalu dinamis dan berkembang ya. Jadi yang sudah dilaksanakan tetap harus dikembangkan terus. Karena contohnya termasuk upgrading Pak ya? Ya, kayak laboratorium di Notariat Unpad ini ternyata menjadi inspirasi dan ditiru oleh prodi-prodi lain. Nah, itu kan dengan ini tantangan bagi kami untuk lebih meningkatkan lagi kualitas laboratorium ini, karena beberapa waktu yang lalu Bu Ranti diminta studi banding ke perguruan tinggi lain ya. Nah, berarti kita harus semakin meningkatkan lagi. Jadi untuk bidang pendidikan misalnya udah tidak ada kata cukup untuk berhenti, tapi kita tetap langsung
menjalankan program-program seperti itu. Kalau sosial juga tidak pernah berhenti, pasti selalu kita harus meningkatkan. Kalau kemarin misalnya cuman sekian ratus anak yatim, ya kepemimpinan sekarang mungkin harus lebih ditingkatkan lagi. Kalau dulu hanya di Kota Bandung, mungkin nanti harus ditingkatkan lagi. Jadi tidak ada hentinya sebetulnya. Tapi sebenarnya kegiatan tidak hanya terpusat di Kota Bandung ya Pak? Tidak. Kita kemana-mana. Ya, hanya kalau untuk home base mungkin di Bandung. Ya, untuk memudahkan, karena kepanitiaan kebanyakan kan notaris aktif gitu ya. Kerjaannya itu dia kan nggak bisa ninggalin tempat. Jadi kebanyakan sih di Bandung ya. Tapi kalau untuk kegiatan sosial, misalnya gempa, ya kita ke daerah gempa. Banjir, kita ke daerah banjir. Atau studi banding ke Jawa misalnya, ke perguruan tinggi lain. Tidak selalu di satu tempat. Dan tidak selalu melingkupi pendidikan saja. Keagamaan, sosialnya juga iya gitu. Ya. Kalau misalnya pas Idul Adha gitu ya, kurbannya tidak mesti di sini, di mana saja. Bapak mungkin ada yang Bapak mau sampaikan untuk seluruh alumni, karena memanggil alumni untuk pulang ke rumahnya itu kan susah-susah gampang juga. Ada yang peduli, ada yang alumni ya udahlah, yang penting aku udah lulus ya sudah, mau nggak usah peduli juga nggak apa-apa gitu. Tapi apa yang ingin Bapak sampaikan untuk seluruh alumni yang tersebar di seluruh dunia, mungkin dari IKANO Unpad, terutama Unpad, untuk Bapak meminta mereka untuk ayo pulang dong, ini alma matermu butuh kamu gitu. Silakan. Jadi orang kembali ke rumah itu karena kangen ya. Nah, kita harus menciptakan rasa kangen itu. Jadi kalau udah kangen pulang, apapun mereka lakukan. Seperti acara Mubes ini, itu betul-betul yang dari Medan, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Bali, dari mana-mana, dari Jawa kumpul ya. Itu kenapa? Kan sosial nih, nggak ada tuh yang dihasilkan dari datang sini secara materi, nggak ada. Mereka keluar materi semua kan, tiketnya, hotelnya, tapi kok mau datang jauh-jauh meninggalkan kantornya, itu karena kangen. Oleh karena itu menurut saya kami harus menciptakan rasa kangen itu. Dengan cara apa? Dengan cara IKANO itu merasa menjadi milik mereka, menjadi rumah bersama gitu. Karena kita lahir dari rahim yang sama, dari prodi magister kenotariatan ya. S1-nya bisa dari UI, bisa dari Unpad, bisa dari Unispa, dari manapun. Tapi begitu masuk prodi notariat, kita udah satu IKANO. Kita tidak membedakan S1-nya dari mana. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang terus menggaungkan nama IKANO, itu membuat mulai tertarik yang dari alumni sana, yang ada di luar mulai tertarik. Oh, ini alma mater saya, timbul kebanggaan. Nah, dengan timbul kebanggaan itu, ya kalau ada kegiatan otomatis dia kangen ingin ketemu. Jadi yang merekatkan kembali itu dan Bapak dan Bu Ranti sudah buktikan bahwa dengan banyak yang hadir saat ini itu berapa Pak yang terdaftar? Kita melihat dari yang terdahulu ya, setiap Mubes itu terakhir itu 300, sehingga pada waktu kita rapat panitia kita targetkan adalah 300 lah gitu ya. Nah, ternyata sekarang hampir 600. Nah, dengan hampir 600 ini ya kita bersyukur ya, ternyata mereka tuh mau datang untuk sebenarnya hanya bersilaturahmi. Kalau tadi ada kajian hukum itu sudah biasa mereka tuh ya, ada yang dosen, ada yang apa, tapi mereka inginnya kumpul dan bersilaturahmi. Gitu. Kalau Bapak angkatan 88. Ya. Itu udah cukup senior ya. Lumayan 5 tahun lagi pensiun. Tapi bukan bareng sama Bu Ranti kan ya? Enggak, Bu Ranti kalau lihat angkatan berarti adik kelas ya. Adik kelas. Pak iya. Sekum?
Pak Sekum adik kelas saya Adik juga. kelas. Berarti Bapak yang paling senior ya? Makanya untuk yang udah seumuran saya, ya paling tinggal merangkul yang muda-muda. Dan hebatnya Bu Ranti itu, yang muda-muda itu di hire gitu ya, bukan dimanfaatkan, diangkat sehingga mereka itu tertarik untuk aktif. Dan itu mungkin Bu Ranti sudah mau mengkader. Betul. Kaderisasi itu Betul. jalan ya, berarti Betul. di kepengurusan Bu Ranti. Betul. Seperti contoh sekarang yang panitia ini sudah mulai bergeser. Kelompok kami hanya yang Teknis aja. koordinator apa, kalau yang pelaksana semua udah yang muda-muda. Udah kelihatan. Ada lagi mungkin Bapak mau sampaikan untuk para keluarga besar Ikatan Notaris Unpad? Ya, kalau menurut saya, ayo kita babarengan ngapungkeun Unpad. Ikano Unpad dan Unpadnya sendiri supaya kita makin guyup sesama alma mater, karena kebersamaan kita adalah untuk kita juga gitu ya, bukan untuk siapa-siapa. Apalagi kita harus jaga nama baik dari alma mater. Kalau kita ribut-ribut, orang kan suka sinis mengatakan ini alumni mana sih kan gitu kan. Kita jaga itu, kita jaga agar itu tidak terjadi. Dan itu sudah dibuktikan oleh Bu Ranti dan Pak Iwan dan Pak Sekum juga Bu Rita ya, untuk memang mengguyupkan dan serta merekatkan. Jadi mengapungkan Unpad itu sudah terjadi dan sudah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga Ikano Unpad semakin jaya. Amin. Tadi yel-yelnya tuh kebanyakan Ikano jaya gitu kan, jaya. Harusnya jayanya 5 kali jangan 3 kali gitu kan. Ya. Terima kasih teman-teman.